Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Ibu katakan kemarin, kita akan mempelajari tema 2 mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran ke-1. Bentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, tapi maaf Ibu, suara Ibu putus-putus. Apakah sekarang suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas Ibu. Masih Ibu. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan di bumi ini. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya adalah sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, sampai bermanfaat bagi dunia kesehatan. Nah, anak-anak, perkenalkan ini adalah Dayu. Dayu ini adalah anak yang senang membaca. Nah, Ibu yang bertanya dulu nih kepada kalian, apa sih julukan untuk seseorang? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, julukan untuk seseorang yang senang membaca itu disebut kutu buku ya anak-anak. Dapat dipahami? Baik, nah kali ini Dayu akan membaca sebuah dongeng. Apakah kalian ingin tahu isi dari dongeng tersebut? Ada yang ingin tahu tidak? Ingin Ibu. Baik. Nah, tapi sebelumnya Ibu bertanya terlebih dahulu nih kepada kalian. Apa sih yang kalian ketahui mengenai dongeng? Ada yang tahu? Cerita hayalan? Ya, bagus Ita dan Safira. Nah, dongeng itu adalah dapat diartikan sebagai karya sastra berbentuk cerita yang bersifat hayal atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya seperti kisah Putri Cinderella. Nah, anak-anak Ibu di sini yang perempuan pasti pernah membaca kisah ini, bukan? Nah, sekarang kita akan menyimak dongeng yang akan dibacakan Dayu. Nah, sebelum Ibu tunjuk, adakah dari kalian yang ingin membaca paragraf 1 dan paragraf 2 terlebih dahulu? Ayo, ada yang berani? Aku, Ibu. Saya Ibu. Ya dah, baik Safira dibaca dengan lantang dan keras ya, Nak. Baik Ibu. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Baik, terima kasih ya Safira. Nah, selanjutnya, adakah yang ingin membaca paragraf 3 sampai terakhir? Tidak ada? Oh iya Ita, disilakan Nak. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Ya, baik. Terima kasih ya Ita. Nah, anak-anak, dalam membaca dongeng ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu ada intonasi.
Intonasi adalah penekanan dalam kalimat. Jadi kalian dalam membaca kalimat dalam dongeng itu ada nada rendah atau tingginya. Nah, yang kedua ada lafal. Lafal adalah pengucapan bunyi. Jadi kalau kalian membaca dongeng harus jelas A, I, U, E, dan O-nya. Yang terakhir ada ekspresi. Ekspresi adalah ungkapan atau penyampaian emosi saat membaca dongeng. Jadi kalau misalnya ada kalimat tertawa, berarti kita juga harus mengekspresikan wajah dengan gembira. Nah, Ibu contohkan dari cerita yang tadi pada paragraf dulu ya anak-anak. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Sampai sini dapat dipahami anak-anak? Paham, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada sedikit redaksi ayo berlatih. Ada yang ingin membacanya? Ada yang ingin membaca? Ibu tunjuk ya. Fitri mau baca? Iya, Bu. Nah, boleh silakan dibaca, Nak. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Baik, terima kasih ya Fitri. Nah, setelah Dayu mengumpulkan daun-daun tersebut, ia meletakkannya di dalam dua kotak. Seperti kotak pertama ini berisikan 35 helai daun kering, dan kotak yang kedua berisi 15 daun kering. Lalu Dayu menghitung semuanya. 35 ditambah 15 adalah berapa anak-anak? 50? Nah, ternyata semua daun tersebut berjumlah 50 helai daun kering. Nah, Dayu ini ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, menurut kalian apakah jumlah daunnya akan sama atau tidak? Sama. Sama ya, mari kita buktikan. Nah, ternyata memang benar sama, hanya saja kotaknya yang ditukar posisi, namun isi dari daun helai tersebut tidak ditambahkan ataupun dikurangkan, sehingga jumlahnya tetap 50 helai daun kering. Nah, dalam hal ini berlaku sifat operasi hitung pertukaran atau komutatif, di mana rumusnya adalah A tambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B adalah bilangan cacah. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik. Nah, kita coba satu soal ya anak-anak. Nah, dari soal berikut ini, bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah berapa? Ada yang tahu? 930. Ya, bagus. Pintar, Safira. Jawabannya adalah 930, karena dari soal ini hanya ditukar posisi. Sehingga jawabannya adalah tetap 1050. Nah, selanjutnya, ayo bernyanyi. Hari Minggu, Dayu pergi ke tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama kedua orang tuanya dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Nah, kalian tahu nggak sih apa saja manfaat dari pohon cemara? Ada yang tahu? Tidak ada? Baik, Ibu akan jelaskan. Nah, yang pertama itu manfaat dari pohon cemara adalah sebagai bahan membuat perabot rumah tangga. Yang kedua, sebagai pelindung tanaman lain. Mengapa sebagai pelindung tanaman lain? Karena ia memiliki akar dan batang yang sangat besar. Selain itu juga kuat. Dan yang terakhir, memiliki aroma menyegarkan yang baik untuk kesehatan manusia. Dapat dimengerti? Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Pohon Cemara bersama-sama ya anak-anak. Yang hafal boleh bersama-sama ya.
setelah kita menyimak lagu Cemara tadi, pasti di dalam sebuah lagu itu ada yang memiliki pola irama. Nah, pola irama itu adalah bunyi yang berulang-ulang anak-anak. Nah, berdasarkan tadi lagu Cemara itu bunyinya berulang-ulang kan? Ya, bunyinya berulang-ulang kan? Ya, Bu. Ya, itu yang dinamakan dengan pola irama. Nah, di sini ada LKPD untuk kalian kerjakan. Kalian dapat mengerjakannya setelah Zoom ini berakhir dan Ibu tunggu sampai jam 6 sore yang anak-anak dapat dipahami. Ya, Bu. Baik. Nah, adakah yang masih ditanyakan? Tidak ada. Baik, nah untuk LKPD-nya Ibu tunggu sampai jam 6 sore ya anak-anak, mohon diingat. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.